Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ramadina Kesumah dari kelas 12 IPA 4. Pada video ini, saya akan melakukan percobaan pengisian dan pengosongan kapasitor. Seperti biasa, saya akan menggunakan virtual waves electricity sebagai alat dan bahannya. Serta saya juga akan menggunakan stopwatch. Sebelum melakukan percobaan, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu kapasitor. Kapasitor atau biasa juga disebut sebagai kondensator adalah suatu alat yang bisa menyimpan energi atau muatan listrik dalam bentuk medan listrik. Kapasitor itu terdiri dari dua plat konduktor atau lempengan logam yang disekat oleh bahan isolator atau bisa juga disebut sebagai zat dielektrik. Kapasitor itu secara umum memiliki fungsi untuk penyimpanan energi. Namun fungsi lainnya ada sebagai penyimpanan listrik sementara, sebagai konduktor di arus bolak-balik atau AC, untuk pembangkit frekuensi antena, untuk filter atau penyaring pada rangkaian power supply, dan lain sebagainya. Kapasitor itu bisa melepaskan energi secara singkat dan berulang-ulang. Maka dari itu, kapasitor bisa diisi atau dikosongkan berulang kali dengan cepat tanpa mengalami kerusakan. Pada pengisian kapasitor, kapasitor dihubungkan ke sebuah sumber tegangan seperti baterai melalui hambatan dalam waktu tertentu. Sedangkan untuk pengosongan kapasitor yaitu menggabungkan muatan positif dan muatan negatif pada kedua plat kapasitor sehingga kapasitor tersebut kembali netral. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung melakukan percobaannya. Sebelum memulai, saya akan menyiapkan apa saja yang akan dibutuhkan dalam percobaan ini. Pertama, saya membutuhkan baterai 12 volt, lalu saklar, lampu 30 watts, dan kapasitor. Kapasitor yang akan saya gunakan adalah kapasitor ukuran 500 mF dan 1 mF. Sekarang kita tinggal membuat rangkaiannya. Rangkaiannya simpel saja, rangkaian seri. Lalu masukkan saklarnya, lampu. Kapasitor yang akan saya gunakan kapasitor berukuran 500 mF dulu, kemudian masukkan baterainya. Jangan lupa voltmeternya dipasang pada kapasitornya dan ampermeter dipasang juga. Nah, pada percobaan ini kita akan membutuhkan data berupa tegangan. Tegangan yang diukur itu per 5 detik, makanya kita membutuhkan stopwatch. Kita akan langsung mulai saja menghitung per 5 detik. 1, 2, 3. Nah, ini dicatat nanti 10,5 5 detik pertama. Lalu lagi 1, 2, 3. Setelah terisi, kita akan melakukan pengosongan kapasitor, yaitu pastikan saklarnya sudah dalam keadaan off atau mati. Kita tinggal cabut baterainya lalu sambungkan kembali rangkaiannya. Kita akan mulai pengosongan kapasitor. Per 5 detik juga. 1, 2, 3. Dicatat lagi. Lakukan hal yang sama pada kapasitor 1 farad. Nah, dengan ini percobaan selesai, kita tinggal akan mengolah datanya. Baik, ini saya sudah mengolah data dan membuat grafik pengisian dan pengosongan kapasitor. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari pengisian kapasitor. Dari sini kita bisa melihat pada 5 detik pertama, kapasitor 500 mF sudah terisi sebanyak 10,5 volt, sedangkan kapasitor 1 farad baru terisi 7,86 volt. Kapasitor 500 mF sudah terisi sepenuhnya pada 5 detik ketiga atau kurang lebih pada detik ke-15, sedangkan kapasitor 1 farad baru terisi sepenuhnya pada 5 detik ke-6 atau kurang lebih 30 detik kemudian. Ini menunjukkan bahwa kapasitor 500 mF lebih cepat terisi daripada kapasitor 1 farad. Untuk grafik pengosongan kapasitor, pada 5 detik pertama,
Kapasitor 500 mF sudah dikosongkan hingga 1,46 volt, sedangkan pada kapasitor 1 farad baru dikosongkan hingga 4,97 volt. Kapasitor 500 mF sudah kosong sepenuhnya pada 5 detik keempat atau kurang lebih pada 20 detik kemudian. Sedangkan kapasitor 1 farad baru kosong sepenuhnya pada 5 detik ke-8 atau kurang lebih pada detik ke-40. Sebelum menarik kesimpulan dari kedua grafik ini, sebaiknya kita mengetahui dulu mana kapasitor yang memiliki ukuran lebih besar dan yang lebih kecil, dengan cara mengganti satuannya. Pada 500 mF kita ganti ke farad menjadi 0,5 farad. Sebab mili itu kan 10⁻³ atau per 1000, jadi 500-nya dibagi 1000. Sekarang jelas kapasitor yang lebih besar tentunya kapasitor 1 farad. Dari kedua grafik ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kapasitor yang memiliki kapasitas yang lebih kecil akan lebih cepat terisi dan lebih cepat dikosongkan daripada kapasitor yang memiliki kapasitas atau ukuran yang lebih besar. Sekian presentasi dari percobaan yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.